Selain kepemimpinan, konsep kepemimpinan yang terkenal, mungkin kita masih ingat bahwa Rasulullah itu punya jati diri 4 hal yang sering saya sebut dengan kata staff. Orangnya sidik, tablik, amanah, fatona. Jujur, terbuka, transparan, tidak menutup-nutupi. Amanah, bisa dipercaya, tidak suka membohongi rakyat. Dan fatonah juga cerdas. Diperkuat lagi bahwa yang membuat Rasulullah kepemimpinannya diterima bahkan sampai Rasulullah meninggal. Saat ini kita masih berada di dalam kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diakui oleh banyak orientalis. Salah satunya ada yang menuliskan dengan 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Seorang orientalis menuliskan bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh nomor 1 di dunia, menandingi tokoh-tokoh dunia lainnya. Diakui. Kenapa? Bayangkan, beliau sudah meninggal tetapi umatnya, pengikutnya masih ada sampai sekarang dan terus bertambah. Rahasianya diantaranya ada di dalam ayat yang saya sebutkan tadi. Pertama, lemah lembut beliau, tidak gerasa gerusu, tidak merasa hebat, tidak diktator, tidak kejam. Yang kedua, mudah memaafkan orang lain. Ketika ada orang lain berbuat salah, menyinggung, mengkritik, memprotes, itu harus dimaklumi. Karena mereka adalah rakyat kita. Mereka sedang merasakan apa imbas daripada kepemimpinan kita. Mungkin ada yang tidak puas. Masa sudah sekian tahun menjadi pimpinan, kok masih banyak rakyat yang kelaparan misalnya. Masih banyak tingkat pendidikan rendah. Ya, kalau kita kaitkan dengan keberhasilan sebuah bangsa, sebuah negara atau sebuah daerah, Indonesia saat ini, mohon maaf, masih dianggap belum pernah dianggap negara maju, selalu berkembang. Ada yang mengatakan bahwa sebutan negara berkembang ini sebenarnya adalah kalimat halus dari negara terbelakang. Itu diantaranya 3 hal yang dinilai oleh PBB. Yang pertama, bagaimana tingkat kesehatan kita? Masih adakah penyakit yang tersebar di rakyat kita? Ya, sekarang ada stunting, mungkin ada penyakit lain dan lain sebagainya. TBC masih banyak. Kemudian tingkat pendidikan. Saat ini dirata-ratakan pendidikan orang Indonesia itu lamanya hanya 8 tahun sampai 9 tahun lama belajarnya. Jadi hanya setingkat SMP, dirata-ratakan. Begitu juga bagaimana tingkat ekonomi dan pendapatannya. Kalau masih rendah, maka jelas akan susah hidupnya. Jika seorang pemimpin sebaliknya juga harus sering mendoakan rakyatnya, mintakan ampun kepada Allah. Dan ini juga menjadi kode bahwa usahakan bisa mengantarkan rakyat itu jauh dari perbuatan dosa. Ya, kalau misalnya minum, menenggak narkoba adalah dosa besar, seorang pemimpin punya kewajiban bagaimana bisa memberantas narkoba agar hilang dari wilayahnya dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah mengutamakan musyawarah, mengambil keputusan, ajak tokoh-tokohnya. Dan yang terakhir, punya tekad yang kuat, tekad yang bulat, ya. Dan berikutnya serahkan kepada Allah, yakni bertawakal kepada Allah. Itulah sebabnya sebaiknya seorang pemimpin juga dekat dengan Allah, karena mendoakan rakyat agar doanya dikabul oleh Allah harus dekat dengan Allah. Yang kedua, punya ketergantungan yang tinggi kepada Allah, sehingga kesusahannya, keruwetannya, masalah yang dihadapinya insya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.